Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fania Adistia. Di sini aku baru membuat video untuk channel YouTube aku karena video ini untuk tugas mata kuliah aku yaitu farmakologi. Nah, di sini aku mendapatkan materi tentang obat-obat yang berpengaruh pada darah. Nah, di sini aku akan menjelaskan obat-obat yang berpengaruh pada darah. Obat yang berpengaruh pada darah adalah obat yang digunakan dalam terapi keabnormalan hemostatis darah, adalah proses penghentian perdarahan dari pembuluh darah yang rusak secara spontan agar menjadi normal kembali. Obat-obat yang termasuk golongan ini yakni obat yang berguna untuk mengobati 3 kelainan darah yang penting. Yang pertama, trombosis, yaitu pembekuan yang tidak diharapkan dalam pembuluh darah atau jantung. Yang kedua, perdarahan, gangguan perdarahan yang termasuk kegagalan hemostatis kurang sering dibandingkan penyakit tromboembolik dan termasuk hemofilia dan defisiensi vitamin K. Untuk yang ketiga ada anemia. Anemia disebabkan defisiensi nutrisional, dapat diobati dengan diet atau suplemen obat-obatan yang lainnya. Macam obat yang berpengaruh pada darah, yang pertama antikoagulan. Obat yang berfungsi mencegah penggumpalan darah. Obat ini bekerja dengan cara menghambat kerja protein yang terlibat dalam proses pembekuan darah. Obat antikoagulan sering disebut sebagai obat pengencer darah, namun sebutan ini kurang tepat. Obat antikoagulan tidak mengencerkan darah tetapi memperpanjang waktu darah untuk membeku. Yang kedua, anti-anemia merupakan suatu kondisi konsentrasi hemoglobin plasma lebih rendah dari normal akibat penurunan jumlah sel darah merah yang beredar atau total. Hemoglobin yang abnormal lebih rendah per unit volume darah dapat disebabkan oleh kehilangan darah kronis. Yang selanjutnya ada heparin, yaitu mengganggu aktivasi faktor pembekuan baik pada jalur intrinsik maupun ekstrinsik. Kerja utama heparin disebabkan oleh pengikatan heparin pada antitrobin. Heparin merupakan antikoagulan suntikan. Kerja cepat dengan sering digunakan untuk kasus darurat penghambat pembentukan trombus. Antikoagulan oral, warfarin bekerja sebagai antagonis vitamin K. Sebelum berpartisipasi dalam proses pembekuan, beberapa faktor koagulasi protein memerlukan vitamin K untuk aktivasinya. Antikoagulan oral mengganggu kerja vitamin K ini. Oleh karena itu, antikoagulan oral memperlambat aktivasi faktor koagulasi baru. Nah, ada trombolitik. Penyakit tromboembolik akut pada pasien dapat diobati dengan obat yang mengaktifkan konversi plasminogen menjadi plasmin. Contohnya ada alteplase dan streptokinase dan lain-lainnya. Yang terakhir ada eritropoietin, glikoprotein yang dibuat oleh ginjal mengatur proliferasi eritrosit dan diferensiasi dalam sumsum tulang. Efektif untuk pengobatan anemia pasien ginjal stadium akhir, anemia pada HIV. Sekian ya dari video aku. Kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, and subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.